Halo YouTube, jumpa lagi sama aku Bayu Prakoso di Raja AutoCAD. Teman-teman, untuk hari Sabtu ya, materi yang aku share ke kalian itu agak sedikit berbeda. Materi yang aku share ke kalian itu mengenai mitos atau fakta tentang otomotif ya. Berikutnya aku mungkin juga ngebahas tentang materi-materi yang lain yang berhubungan dengan otomotif juga. Ya gini teman-teman, mungkin ada pemberitaan-pemberitaan kayak gitu. Mungkin juga tentang launching produk. Wah, launching mobil atau mesin atau nantilah kalian bisa tahu sendiri. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjutkan, baiknya nih ya, kalian bisa mendukung channel kita biar channel ini bisa semakin berkembang. Caranya, kalian bisa klik tombol like, komen, dan subscribe. Kalau sudah, kita lanjut. Jadi hari ini teman-teman, aku mau ngebahas tentang pemberitaan yang viral. Mungkin teman-teman udah menebak nih, aku mau ngebahas apa. Jadi gini teman-teman, Indonesia itu melalui PT Agrinas Pangan Nusantara berencana untuk mengimpor mobil sejumlah 105.000 unit dari India. Wah, banyak sekali. Ini untuk keperluan Koperasi Merah Putih. Ya mungkin untuk logistik seperti itulah. Pertanyaannya, kenapa Indonesia mengimpor mobil? Kenapa sih dari India? Mobil apa yang dipilih? Spesifikasinya kayak gimana? Dan tentunya harganya berapa? Wah, menarik nih untuk diulas. Yuk teman-teman, kita breakdown. Indonesia mengimpor 105.000 mobil dari India. Sudah benarkah? Jadi gini teman-teman, karena Indonesia sedang menggencarkan tentang proyek Koperasi Merah Putih yang dibangun di seluruh pelosok Indonesia, itu kan membutuhkan kendaraan untuk operasional. Akhirnya melalui badan penyelenggara mengimpor mobil dari India. Uniknya teman-teman, bukan jenis mobil family car seperti itu, tapi jenis mobil niaga atau pick up komersil seperti itulah. Program ini akhirnya menjadi perbincangan banyak orang karena mengimpor dalam jumlah besar, kemudian menyasar kendaraan yang biasanya itu diproduksi di dalam negeri. Kenapa sih impor mobil dari India? Ada yang tahu kenapa? Ada beberapa alasan utama teman-teman yang disampaikan oleh pihak yang mengusulkan program ini. Alasan pertama, harga lebih murah. Mobil-mobil yang diimpor ini teman-teman, itu harganya sangat terjangkau katanya sih ya, dibanding dengan mobil-mobil yang dari Jepang atau mungkin dari Eropa. Karena biaya produksi di India itu relatif lebih murah seperti itu teman-teman. Harga jual mobil yang diproduksi ini itu pun bersaing. Bahkan menurut perkiraan teman-teman, harganya itu setengah dari harga mobil produsen dari Jepang. Wow, murah ya? Lebih hemat seperti itulah. Jadi akhirnya diputuskan untuk mengimpor mobil dari India. Ini dari sisi anggaran. Alasan yang menurutku menarik sih. Tapi apa ya betul ya? Alasan yang berikutnya, kebutuhan kendaraan operasional. Program Koperasi Merah Putih yang diadakan di seluruh pelosok Indonesia itu membutuhkan moda transportasi atau mobil lah untuk operasional seperti itu yang tahan banting, tahan kerja keras, bisa menaklukkan medan yang ekstrim, dan tentunya untuk mendistribusikan logistik. Karena itu teman-teman, dibutuhkanlah mobil niaga yang fleksibel, bukan mobil family seperti itu. Alasan yang ketiga, kecepatan penyediaan. Jumlah yang dibutuhkan itu sangat besar, 105.000 unit. Sehingga menurut pihak pengusul, jika harus memproduksi mobil dalam negeri, itu membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu teman-teman, impor adalah solusinya. Jenis mobil yang diimpor itu apa? Menurut informasi ya, mobil yang diimpor itu ada 3 kriteria yang dipilih. Yang pertama yaitu Mahindra Scorpio Pickup. Yang kedua itu Tata Yoda Pickup. Yang ketiga, Tata Ultra T7 Light Truck. Infonya teman-teman, ketiga jenis mobil ini bukan mobil penumpang biasa, tapi kendaraan niaga yang mampu bekerja keras, melakukan medan yang bisa dibilang ekstrim seperti itu. Kemudian sangat mendukung untuk keperluan aktivitas logistik. Yang keempat, spesifikasi.
kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk ini. Teman-teman, kita bahas satu persatu ya, termasuk kelebihan dan kekurangannya bila dioperasikan di Indonesia. Mahindra Scorpio Pickup. Spesifikasi utama mesin diesel 2,2 liter MHAW. Serisnya ya, 140 tenaga kuda. Wow, besar juga ini. Torsinya itu sekitar 320 Nm. Transmisi manual 6 kecepatan. Penggerak 4-wheel drive. Fitur standar AC, airbag, ABS. Kelebihan teman-teman, tenaga dan torsinya itu sangat kuat. Cocok untuk medan berat di pedesaan, tanah tidak rata, atau tanjakan yang ekstrim. Dengan 4-wheel drive ya, medan yang jelek seperti itu pasti dilalap nih. Off-road mode. Harga awal diperkirakan itu lebih murah teman-teman dibanding pick up 4-wheel drive impor dari negara lain. Kekurangannya teman-teman, suku cadang di Indonesia itu belum tersebar luas, belum banyak yang menyediakan. Artinya teman-teman, kalau ada perbaikan ini membutuhkan waktu yang nggak cukup sebentar. Yang ditakutkan itu kan biaya servisnya jadi mahal karena harus inden-inden atau import seperti itu. Kemudian diperkirakan itu untuk interior itu hanya standar, beda dengan mobil-mobil keluaran dari Jepang pada umumnya. Harga diperkirakan itu 300 sampai 318 juta per unit. Harga ini setelah masuk di Indonesia loh katanya. Fungsi utama mobil ini cocok untuk distribusi barang di daerah terpencil. Wah, ini keren juga. Angkut peralatan pertanian, transportasi logistik, medan berbukit, ataupun melewati lembah, mobil bisa diandalkan. Jenis mobil yang kedua, Tata Yoda Pickup. Spesifikasi utama, mesin diesel 2,2 liter. Ada opsi CNG, gunakan untuk bahan bakar gas teman-teman. Tapi kelemahannya katanya itu tenaganya akan berkurang. Transmisi menggunakan 5 percepatan. Fokus pada efisiensi pengangkutan barang. Kelebihan, harga lebih kompetitif, cocok untuk operasional harian. Mesin diesel untuk angkut menengah dan lumayan berat itu masih oke aja. Kemudian simpel dan mudah dioperasikan teman-teman. Kekurangan, katanya kalau dipakai mode CNG ini, mode bahan bakar gas, itu tenaganya berkurang drastis. Tapi aku nggak tahu loh ya, itu seberpengaruhnya kayak gimana. Kemudian yang menjadi kendala lagi yaitu tentang spare part atau suku cadang. Di Indonesia itu belum banyak spare part jenis mobil ini. Harga perkiraan itu 157 sampai 170-an juta. Wah, ini murah ya. Untuk fungsi sendiri itu masih sama dengan mobil jenis yang sebelumnya. Dasarnya untuk keperluan logistik, untuk operasional, dan lain sebagainya. Tata Ultra T7 Light Truck. Spesifikasi utama, mesin diesel 2,9 liter, tenaga sekitar 100 sampai 123 horsepower. Ya, kabin standar untuk keperluan driver tentunya. Kapasitas angkut itu lebih besar dibanding dengan 2 mobil yang ada di atasnya, teman-teman. Kelebihan, kapasitas angkut lebih besar dibanding 2 mobil sebelumnya. Posisi kabin katanya ini lebih enak, teman-teman, untuk dikendarai jarak jauh. Keren juga nih, bisa dipasang bak atau box. Kekurangannya teman-teman, harga setelah dikenai pajak itu mungkin lebih tinggi dibanding dengan harga 2 mobil yang sebelumnya. Berikutnya, ya ini klasik sih, suku cadang. Sama sih, susah dicari ini. Perkiraan harga teman-teman itu berkisar 200 sampai 300-an juta. Ini sesuai dengan konfigurasi box atau penambahan pajak. Fungsi utama, transportasi logistik. Untuk angkutan komoditas pertanian, distribusi antar kota. Ya tentunya dalam program koperasi. Mengapa sih ini penting untuk koperasi merah putih? Wah, ini sudut pandang yang lain ya teman-teman. Program ini tujuannya agar koperasi yang ada di daerah-daerah kecil seperti itu bisa punya alat angkut yang sesuai dengan kapasitas dan medan. Tahu sendiri ya, kan pastinya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian, mengangkut barang kebutuhan desa, untuk mendistribusikan kebutuhan pokok antar desa seperti itu. Untuk keperluan logistik, oke, kayak gitu lah teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kebutuhanlah yang menjadi dasar
kenapa Indonesia itu mengimpor mobil dari India. Ini bisa membantu roda ekonomi di daerah-daerah sih. Oke teman-teman, jadi singkatnya seperti ini. Indonesia mengimpor mobil 105.000 unit dari India untuk mendukung Koperasi Merah Putih. Alasan utamanya karena harga lebih murah, kebutuhan yang mendesak, kemudian mobil yang mampu bekerja keras. 3 jenis mobil yang dipilih: Mahindra Scorpio Pickup, Tata Yoda Pickup, Tata Ultra T7 Light Truck. Setiap mobil punya kekuatan dan fungsi masing-masing, tergantung kebutuhan koperasi. Nah, ini teman-teman, ada pertanyaan nih. Menurut kalian, impor mobil dari India ini udah tepat atau belum? Apakah mobil yang aku jelasin tadi itu sesuai dengan kebutuhan di desa-desa di Indonesia? Atau seharusnya kita itu menggunakan produk-produk yang sudah diproduksi di Indonesia? Menurut kalian gimana teman-teman? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Aku pengen tahu nih pendapat-pendapat kalian itu seperti apa. Oke, saya Bayu Prakoso. Apapun permasalahan mobilmu, Raja Autocare solusinya. See you.